Ya, saya pikir itu logis ya. Siapapun saling bersaing. Jadi kalau Prabowo memilih cawapres Gibran, saya pikir itu pilihan yang paling tepat. Kenapa saya bilang paling tepat? Karena memang untuk anak muda sekarang, yang kaum milenial sekarang itu, siapa lagi? Nggak ada kan? Itu cuma lihat di situ ada Gibran gitu. Yang kebetulan Gibran anaknya Jokowi, tapi bukan dinasti. Kalau dinasti itu kan tempornya udah bilang, dinasti itu misalnya Hamengkubuwono dari 8, 9, 10 sekarang kan, itu dinasti, kesultanan, dinasti. Tapi ini kan enggak, ini demokrasi. Nah, kalau Prabowo menggandeng Gibran, terus Pak Jokowi merestui atau menyetujui, sah-sah aja, itu nggak ada yang melarang. MK sudah memutuskan demikian. Nah, kalau memang dibilang katanya melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, lah udah lama kan konstitusi ini kan dilanggar kan, udah bolak-balik amandemen ya. Hukum ini bukan jadi panglima di negara hukum, ya tetap hukum itu kalah dengan politik, hukum itu kalah dengan Senayan, sekalipun yang memproduk itu antara pemerintah dan Senayan. Tapi enggak, semua dilanggar kok. Nah, Gibran di mana melanggarnya? Emang kemauan Gibran tuh MK menyetujui itu? Kan tidak. Sekalipun itu Anwar Usman itu pamannya. Nah, sekarang tinggal bagaimana pakar-pakar hukum, bagaimana komentarnya. Jangan cuma bikin keruh aja. Kan kita udah lihat sekarang ada 19 pakar hukum, ada berapa ahli-ahli tata negara, dikumpul aja. Tapi jangan sampai merusak tatanan ya. Ini sudah rapi, sudah bagus, sudah didaftarkan ke KPU. Jangan lagi KPU menyuarakan bisa diganti segala macam, jangan. Ini namanya merusak suasana. Kalau ada yang pro dan kontra biasa, yang tidak suka sama Gibran adalah kan orang seberang. Takut suaranya lari ke Gibran. Seberang kiri, seberang kanan kan juga begitu. Jadi cuman dikompor-komporin aja. Ini netizen, masyarakat, rakyat pemilih, ini memang dipecah belah oleh kelompok-kelompok di bawah. Tapi saya yakin dengan Prabowo mengambil Gibran itu satu solusi yang terbaik. Karena Gibran ini termasuk memang akar bawah. Jadi bawah bagus. Tidak di elit aja, tidak di middle elit. Ini kan yang ribut cuma di elit di atas nih. Takut nggak kebagian roti. Ini kan rebutan roti nih sekarang nih. Siapa yang jadi tempel ke sana. Kita lihat nanti kalau Prabowo terpilih, Gibran wakilnya, semua juga akan menghadap, semua juga akan sowan ke beliau. Jadi biarlah generasi muda diwakili oleh Gibran. Jangan disalahkan Gibrannya, jangan. Undang-undang kita udah seperti itu dari dulu. Kalau sudah mau pilpres, udah ribut. Ganti-mengganti peraturan KPU-nya begini segala macam, konstitusi. Nggak ada, semua dari dulu juga udah dilanggar. Jadi jangan cuma cerita dibuntut, dari hulu ke hilir udah seperti itu. Kita lihat mana yang korupsi. Nggak ada, semua pesta pora kok di LP semua. Jadi nggak ada penyesalan juga, kecuali undang-undang perampasan aset negara nanti ya, terus penghukuman seberat-beratnya bagi koruptor. Mungkin orang malas jadi pejabat, takut. Kalau sekarang enggak ya, cuma 3 tahun divonis tapi udah ngerampok, mau dibilang apa. Kita lihat KPK, ketuanya di mana sekarang. KPK sendiri ketuanya udah seperti itu, bagaimana ke bawahnya. Jadi siapa yang kita percaya? Rakyat ini percaya sama siapa? Pengadilan itu udah jual beli pasal, di kepolisian, di kejaksaan, oknum banyak. Jadi jangan disalahkan oknum-oknum ini, kita salahkan pemimpin di atas itu seperti apa. Nah, Jokowi punya kepentingan berkesinambungan apa yang sudah dibuat oleh Jokowi itu berkesinambungan untuk diteruskan oleh presiden yang baru nanti. Jadi jangan nanti presiden ganti peraturan, ganti lagi segala macam.
Akhirnya mundur maju, negara ini mundur maju, tidak maju-maju, mundur terus. Semakin ganti presiden semakin mundur. Biar ini semakin maju terus. Presiden yang baru nanti kan meneruskan apa yang belum diselesaikan sama Jokowi, diteruskan sama presiden yang baru. Kebetulan di situ ada wakil presiden yang namanya Gibran, yang kebetulan Pak Jokowi. Saya pikir nggak salah dong. Program dari Jokowi, Prabowo meneruskan program dari Jokowi. Tetapi yang paling penting, memang saatnya Prabowo ini harus memimpin 2024 ini. Kenapa? Geopolitik global dunia ini sudah, semua kan nonton, rakyat nonton bagaimana di Rusia, bagaimana sekarang di Israel memanas. Cina, Turki, Rusia bergabung semua untuk bagaimana menghancurkan Israel. Amerika bagaimana menjaga Israel. Artinya negara-negara barat juga menjaga Israel. Artinya inilah yang kita takutkan, imbasnya nanti ke Asia Pasifik. Karena Cina pun punya kepentingan dengan Taiwan. Kalau di Teluk Persia main, di Asia Pasifik pun main. Imbasnya kan ke Indonesia juga kena imbas secara tidak langsung. Nah, siapa yang kita perlukan? Presiden yang kuat, yang seorang militer, yang secara internasional pun juga tampilannya tidak diragukan, tahu strategi. Kalau kita kasih yang sebelah, waduh, kita lihat Provinsi Jawa Tengah tingkat kemiskinannya pun tidak berkurang. Yang satu lagi, udah pastilah seperti apa yang diramaikan di Hamas sana. Jadi mari kita sama-sama percayakan ini kepada Prabowo dan Gibran. Jangan lagi dipersoalkan lah. Udah percayakan saja. Masyarakat jangan terpengaruh dengan provokasi yang ingin kepentingan kelompok, kepentingan golongannya. Kita bersatu demi NKRI, demi negara ini terus berlangsung, tidak menurun lagi. Indonesia kan mau memasuki Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Nah, itu jangan sampai nanti perjalanan ke sana ini makin menurun. Kita ini udah negara, termasuk negara yang di atasnya berkembang. Kita harus menjadi negara 5 terbesar di dunia, yang ekonominya bagus, kekuatan negaranya juga bagus, semuanya serba. Kita ini negara kaya. Jadi negara-negara besar ini melihat kita ini kepengen aja menguasai negara kita. Itulah perlu orang yang kuat seperti Prabowo. Bang, nggak ada balas budi. Justru Prabowo itu sudah 2 kali kalah, tapi 2 kali dia mengucapkan selamat kepada Jokowi. Itu kan kesatria, orang yang kesatria, yang punya jiwa besar. Sudah masuk di kabinetnya Jokowi, dia tunjukkan kinerjanya. Jokowi juga melihat satu persatu. Jokowi kan nggak tidur sebagai kepala negara. Dia lihat Prabowo seperti apa. Dia lihat si Ganjar seperti apa. Kan kalau Ganjar kan kemauan partai, bukan kemauannya Jokowi kan. Tapi Jokowi ingin berkesinambungan, makanya dia pilihlah. Bukan dia pilih, memang harus dia mendukung Prabowo secara tidak langsung. Nggak cawe-cawe, tetapi secara tidak langsung. Terus dia lihat lagi satu, ada Anies Baswedan. Kan dari 3 ini siapa yang kita bisa tampilkan, sekalipun Prabowo lebih senior, tapi kematangannya itu tidak diragukan, kehebatannya tidak diragukan. Itulah Prabowo. Saya sepakat Prabowo menarik Gibran menjadikan cawapresnya. Kenapa saya bilang? Dia mewakili kaum muda, kaum milenial, dan dia sudah 2 tahun, hampir 3 tahun dia di Solo. Solo banyak kemajuannya. Jangan ribut, itu kata dia depan proyek dari pusat segala macam. Nggak ada. Dia punya APBD-nya sendiri. Dia bisa menjalankan juga program-program daerahnya. Masyarakatnya juga cinta kok sama Gibran. Jadi jangan kita memprovokasi, memecah belah. Percayakan sama Gibran, ya. Generasi muda sudah saatnya tampil. Hari ini biarlah Gibran yang mewakili generasi muda. Kaum milenial biarlah diwakili oleh Gibran. Jangan ini diporak-porandakan lagi. Semua udah disetting bagus,
Karena Pak Jokowi punya kepentingan untuk Indonesia ke depan tidak mundur tetapi semakin maju. Ya, jangan karena si A, si B segala macam yang punya kepentingan untuk kelompoknya dia berusaha memecah belah supaya suaranya ke kelompoknya, ke kiri, ke kanan. Tapi percayakan masyarakat, saya ajak untuk mempercayai ini. Kita pilih Prabowo dan kita percayakan Gibran mampu mendampingi Prabowo. Itu dari saya.